Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Pertama-tama mungkin kita ucapin dulu selamat kepada Lando Norris yang telah menjadi juara dunia tahun 2025. Akhirnya juga berhasil mengamankan juara dunia. Dan ya bela sungkawa juga ya buat Oscar Piastri yang gagal mendapatkan juara dunia. Dan juga kepada Max yang ya nice try lah Max, dia udah berusaha sebaik mungkin untuk meraih juara dunia itu. Tapi mari kita ke pembahasannya. Gimana nih, Bi? Kita mulai dari mana dulu? Bagusnya. Hmm, apa ya? Dari mungkin Lando yang WDC akhirnya gitulah. Dia Landonya WDC dengan caranya dia tuh, dengan jadi diri sendiri. Beda dari pembalap-pembalap sebelumnya yang ada kesan seperti arogan atau melanggar batas atau gimana. Nah, di sini Lando membuktikan bahwa dengan menjadi diri sendiri, dia hanya bisa WDC. Meskipun ya bagi beberapa hatersnya mungkin, bukan gua ya, agak sebel ke si Lando. Itu mungkin ada tanggapan, John? Kalau dari gue ya, ini memang posisi sulit sih buat Max gitu. Dan Lando ini, kita bayangkan kalau Lando kesusul Leclerc ya. Gue yakin pasti ada tim order buat Piastri ngasih posisi ke Lando. Fix itu. Jadi memang ini udah benar kata Eka di video sebelumnya udah 80% Lando sih. Memang benar. Kalau dilihat dari kayak gini gitu ya. Kelihatannya udah, dia emang udah kalau dibilang pantas ya pantas aja guys. Karena nggak tiba-tiba ini juga ya. Pasti dia dari awal season juga dia cukup stabil lah di posisi 3 besar podium, 4 besar gitu kan. Jadi ya selamat lah buat Lando gitu. John, kenapa lu tadi ada kata kalau gitu, kalau Leclerc bisa nyalip Lando di awal-awal. Emang kenapa yang akhirnya nggak bisa itu si Leclerc nyalip Lando di awal-awal? Padahal kan gapnya udah 1 detik kalau nggak salah tuh. Enggak, itu 0,berapa. 0,5, 0,5 anjir. Nah, kenapa gitu dia awal-awal nggak bisa nyalip si Lando tuh? Gimana kak? Penjelasan lu ada kak? Itu Dari karena versi Ferrari? jelas Leclerc tuh pakai traktor anjir. Tapi Aduh, Ya jadi padahal enggak sih, sulit. selain itu menurut gua apa ya agak unexpected juga Leclerc bisa bagus di sini. Tiba-tiba game on gitu loh. Gue kira bakalan ya paling off kayak Russell yang depannya mungkin. Ternyata Leclerc yang depan yang jadi juara penentu tuh Leclerc. Dan sayangnya fans-fansnya Max Verstappen, fansnya Red Bull harus berharap ke Ferrari yang di mana itu ya 20% lah penderitaan Ferrari di situ lah. Mungkin mereka baru ngerasain di Abu Dhabi kemarin tuh. Penderitaan tapi para tapi Kak, tifosi. bukan hanya si fansnya si Max yang berharap ke si Leclerc. Si Max juga aja di radionya aja bilang sudah is Leclerc chasing him sudah aja. Dia berharap juga gitu aja. Ya. Ajis. Ya, bagus ya lah. mau gimana Gila. lagi John? Leclerc dengan mobilnya yang SF25-nya yang butut gitu. Dia masih bisa nyimbangin pace-nya McLaren selama beberapa lap kan. Ada pertengahan lap sampai Ya itu. sampai sepertiga lap terakhir masih sama di pace-nya. Itu ya Giliran pas udah pit langsung ya ketinggalan. ya itu pas pin terakhirnya jelek emang. Tapi setelah ini itu kan Lando Norris nggak pernah tenang hidupnya kan selama Leclerc ada di belakang gitu tuh. Terus dikejar-kejar sama Betul, betul, betul. Leclerc. Norris juga ngomong cina. Ini orang annoying banget ya. Terus-terusan ada di kaca spion gua katanya. Ya sih. Memang itu yang bikin race-nya seru juga sih itu si Leclerc sih sumpah. Karena memang kameramennya juga tahu gitu. Dia kalau nggak nyorotnya ya si Leclerc sama Norris terus guys gitu kan karena itu yang menentukan gitu kan. Enggak sih. Kebanyakan gitu aja. Lebih tepatnya race-nya boring sumpah. Nggak rame. Ya kalau Boring nggak ada itu ya terbaik. udah pasti boring gitu kan karena nyorotnya itu doang gitu yang ininya. Iya. Keretaan Alonso juga gak disorot itu anjir. Wah, kita udah nggak peduli lagi aja Ini dari 5 ke bawah mah. Siapapun yang 5 ke bawah, Iya, bodo amat. Pokoknya yang 4 teratas ini kan yang menjadi udah penentunya. gak disorot itu kan. ini ngomong awal-awal race, kita kan akhirnya bisa lihat lagi nih overtake si Piastri ke si Lando tuh waktu awal-awal. Jadi kan setidaknya kita bisa lihat itu bahwa Piastri itu emang kayaknya lebih layak buat WDC, cuman dia kayak kesalahan sendiri lah, akhirnya dia ya akhirnya bisa WDC. Tapi di sisi lain juga dengan agresifnya Piastri di akhir ini, itu juga bisa membuat kita seru. Kan awalnya kan si Piastri bisa kedua, Max ke satu. Cuman ini Lando nih, kalau aja Lando bisa keempat, mungkin bisa lebih seru lagi. Cuman balik lagi Lando emang terbukti dia
makin bertambahnya tahun, makin bertambahnya musim dia tuh makin dewasa. Kita juga harusnya udah sadar gitu. Improve-nya Lando dari tahun sebelum sampai ke sekarang juga udah kerasa banget. Yang awalnya musim kemarin itu kelihatan masih ada banyak kesalahan dan di akhir-akhir Lando tuh makin dewasa gitu. Nah sekarang Lando malah makin sempurna bagi gua tuh. Jadi ya emang musim sekarang pantas kalau Lando bisa WDC. Nah, Itu juga kayaknya udah diprediksi sama Max deh. Lando bisa WDC suatu saat karena emang udah terbukti secara jam terbang juga. Dan dia juga kayaknya bukan satu-satunya, kayaknya orang kedua dari generasi Gen Z mungkin ya yang bisa WDC Ya, gitu. setelah Max gitu. Lando. Bagus ya. Ya, memang deserve juga sih kata gue juga. Jadi buat fans-fansnya yang ngehujat Lando ya, fans Max Verstappen terutama yang ngehujat Leclerc juga sama Antonelli, tolonglah berhenti kalian, woi jangan gitu, woi. Kasihan Leclerc udah naik traktor disuruh ngejar Lando lagi. McLaren anjir. Dihujat lagi kan, aduh jangan lagi, jangan gitu kan, karena gue lihat dari kolom komentarnya si Leclerc kayak anjing parah banget ini yang ngehujat gitu, kayak udahlah stop lah ini kamu. Antonelli juga sampai tutup komen kan itu di postingan terbarunya gitu. Ini ya, kalian tuh lah jauh sedikit lah anjir. biasa sih Jangan sebenarnya lihat gitu guys. yang kayak gitu. Sebenarnya kalau ini Gimana ya, Leclerc juga dia ngomong kan sebelumnya, gue nggak peduli siapapun pemenang WDC-nya, ya penting gue podium kalau kemenang katanya. Dari itu ya udah gitu, bodo amat, dia nggak pernah mikirin WDC-nya siapa gitu ya. Saya yang gua lihat tuh kayaknya yang masuk dari strateginya Red Bull itu sebenarnya dari Yuki deh, yang masuk strategi buat halo Lando. Cuman karena Yuki kita tahu dia ya masih jadi bawah Ceko buat hal masalah defense gitu. Dan terbukti Yuki kurang memberi perlawanan buat defense-nya Lando. Nah, sedangkan Leclerc itu kayak bilangnya anomali dari strateginya si Mbah Hana itu. Nah, karena anomali ini malah bisa dapat peluang yang lebih tinggi, mungkin banyak fan-fan yang Max malah makin berharap ke si Leclerc. Tapi aneh gitu bagi gua, kayak ngehujat si Leclerc kayak lu tuh kayak udah beruntung gitu bisa dapat peluang dari Leclerc, tapi sekalinya sama si Leclerc diharapkan dikecewakan malah marah gitu. Itu agak aneh. Kalau mau marah harusnya ke si Yuki gitu kalau bagi gua ya. Karena itu udah dari bagian strategi. Kalau Leclerc mah ya itu mah anomali aja itu mah. Yuki juga strateginya salah sih Asli. sebenarnya. Yuki harusnya strateginya ngikutin si Hamilton, pakai ban soft terus ke hard, jadi ban hardnya lebih nggak fragile kayak yang di itu lah pas battle sama pihak Norris lah. Masih lebih bagus lagi tuh defense kalau misalkan ban hardnya lebih fresh gitu. Cuman ya agak salah perhitungan juga, miskalkulasi juga, tapi ya kayak gitu mah bagian strategi juga sih. Nah itu Tapi kalau di sini menurut gue kak, si Landonya juga dia berani ambil resiko, dia nyalipnya di luar jalur aja gitu. Ya itu kan jadi Dia kontroversi berani juga gitu juga. kan, di depannya juga ada tembok kan, itu kalau telat aja sedikit gitu nabrak tuh sih. eh, gimana ya? Kalau gue lihat di layar kaca mah itu memang mau gimana lagi gitu. Kalau mau ngambil sisi luar kan si Yuki itu sebelumnya udah ngambil 2 kali manuver tuh. Dan Itu 2 kali Iya. itu harusnya udah kebilang pelanggaran. Jadi ya di situ mungkin Lando ngambil kesempatan dan paham juga aturan. Jadi dia udah bablas aja ambil dalam sekalian dan terbukti berhasil. Dan ya emang gue masih setuju sih buat penalti ke si Yuki gitu. Bukan penalti ke Lando karena ya aturan tadi dia udah ngambil 2 kali manuver. Nah itu yang kata gue tuh si Yuki tuh kurang jago defense kalau dibanding sama Ceko. Andai aja gitu ya, kalau yang di posisi itu tuh si Ceko mungkin ya bisa gitu sih, harus ketahan 2 lap kata gue. Kalau berandai-andai aja. Ya ya. Tapi ya Iya sih. ya gimana lagi ya, itu kan lurusan. Terus Lando Norris tempat di RS, lurusannya masih panjang lagi ke belokan itu. Dan ban Yuki lagi-lagi kata gua tadi udah nggak fresh lagi. Harusnya strategi Hamilton diikutin aja itu. Lebih bisa bagus lah defense lah. Terlepas dari itu ya nggak bisa juga sih Yuki mau ngapain juga di situ. Dari wiggle-wiggle itu aja udah, menurut gua udah aneh itu move-nya, udah apa ya, Iya, aneh uncommon lah, asli. uncommon lah buat defense tuh. Yukinya kena mental kak, kan sebelum kejadian itu udah diingetin dari radio kayak Yuki lu tuh udah siap belum, kayak langsung tiba-tiba marah udah diam gitu, Ya, udah bisa sendirian. Ya dia ya emang udah asli panik itu. deh dikasih beban itulah. Jadi Ya. terbukti si Yuki jadi gak bisa maksimal. Dan Ya udahlah cuma udah ya yang apa sih, wild card lain juga si Russell yang katanya bisa ngacak-ngacak, kan ada bermasalah mobilnya, itu agak unfortunate juga sebenarnya. Iya itu. Cewa anjir Russell.
Aduh, Kayak gila nih, nggak sat- bisa. satu-satunya mobil yang bagus dan driver yang oke buat ngacak-ngacak podiumnya kan Russell sebenarnya kan. Leclerc ya mobilnya seperti itulah. Kita juga tidak menyangka Leclerc bakalan bagus di sini gitu aja. Aneh juga ini anomali. Memang kalau Russell tuh emang udah banyak pandit yang prediksi juga sih bahwa dia tuh ada kemungkinan si kedua kalau si Russell tuh banyak yang prediksi secara by data gitu. Tapi ya ini balik lagi, F1 kan bukan matematika, jadi ya sekarang terbukti tiba-tiba mobilnya Mercedes bapuk gak jelas gitu kan. Nggak tahu lah jelas anjir. Tapi anyway kita Tapi move on apa? ke ya Boleh. poin Lando kan bedanya cuma 2 poin kalau nggak salah dari Max Verstappen dari itu ngaruh dari tim ordernya McLaren di Monza yang waktu sama Oscar Piastri yang waktu dia pitnya Itu lambat. guys. Ini so those 3 point that matter katanya tuh. Gimana sebagai Nah ini orang yang tersakiti gimana Bi? Fans yang tersakiti Bi? Gimana Bi? Gimana Bi? ya balik lagi sih itu mah emang ya benar kata Jack Brown, kita gak akan bisa dapat kejuaraan kalau kita gak kerja sama tim gitu. Nah, terbukti emang Jack Brown berhasil dengan kerja sama tim McLaren bisa dapat 2 trofi. Cuman ya dengan kerja sama itu ada satu pihak yang dirugikan, itu Piastri. Tapi ya mau dibilang dirugikan juga, si Piastri-nya dia manut-manut aja. Jadi misalnya gue sebagai fans Piastri ngerasa marah atau kecewa kepada Piastri yang udah ngasih poin saat di Monza. Tapi dianya kayak antang-antangnya kayak nggak ada masalah. Jadi ya udah lah, memang sifat pecundangnya Piastri, jadi ya kena karma dia. Udah, Ya mungkin next year next year bisa tuh ya Piastri WDC. menang nggak next year main Leclerc. Anyway Next year mah kan next year X our year. Slogan siapa tuh Jon? Slogan yang merah-merah itu. Udah ya tradisi itu. anyway terlepas dari itu juga dari sisi Maxnya juga kan ada satu ya unfortunate moment lah di GP Spanyol yang dia sengaja nabrak kasar sengaja ya gue bilang itu ya mungkin sengaja ya itu Sengaja juga itu udah marah. tapi Max juga ngomong ah, nggak usah peduliin itu lagi katanya dia sampai marah kan ke Ya, wartawan yang marah nanyain aja. itu. Jadi pas tidur bro. Marah dia. Iya kita ngelihat Max ini juga udah bodo amat kayak sama kejuaraan dunia gitu. Yang penting gue lakukan yang terbaik soal urusan menang atau kalahnya ya urusan nanti aja gitu. Dia udah mentalitinya udah matang banget loh untuk Max tuh. Itu kan sampai diakui sama siapa sih si botak tuh yang lupa. Hah? Siapa Alan Prost? Bukan, maksudnya si engine Oh, tim adanya Gianpiero Max. Lambiase. Oh, Agent Louis itulah pokoknya. Dia kan sampai salut lihat Max sekarang dari perkembangan yang awalnya ketemu si remaja sampai bisa lihat ya sekarang udah makin dewasa kan dia salut juga. Ya, Sampai bela-belain dia yang awalnya mau cuti alasan keluarga, bela-belain buat datang di restorannya Max karena dia masih yakin bahwa Max bisa dapat WDC, dan akhirnya Max gak WDC sampai dia kan nangis juga. ya, ya, ya. Terbukti kita bisa lihat Max di situ, Max yang udah dewasa gitu loh, udah bisa mengayomi driver muda. Dan di sini juga meskipun Max kalah gitu ya gak dapat WDC, tapi kan dia yang pertama memberi selamat juga ke si Norris. Jadi ya ya. sportif banget tuh, enak ditonton. Ya. Ya, katanya kan kenapa Gianpiero Lambiase itu nangis di akhir race-nya ada kemungkinan ini race terakhirnya GP di untuk Max jadi race engineer Max kemungkinan bakalan naik jabatan atau bagaimana gitu jadi ya seenggaknya dia pengen ngasih yang terbaik buat terakhir kalinya kan kita juga nggak tahu Robo itu bakalan bener atau enggak dan kalau misalkan ngeliat tadi ke belakang-belakang gitu dia kan sering ngambil cuti juga kan ada acara keluarga atau bagaimana itu kan agak tanda tanya juga kan kenapa gitu tiba-tiba pas lagi krusial-krusial kayak gini ngambil banyak cuti gitu tapi ya menurut gua udah pernah ngebahas ini di podcast yang mana gitu yang lalu-lalu gue pernah bilang kalau Max tuh kuat gara-gara ada Gianpiero Lambiase ini. Dia man behind the master gitu. Dia yang bisa nenangin Max kalau misalkan lagi ada dia marah-marah dan dia juga yang bisa apa ya jadi fun lah, jadi bahagia Maxnya kalau ada dia tuh. Ini love and hate relationshipnya ada gitu antara GP sama Max. Jadi kayak main gue agak sedih juga sih waktu ngelihat GP nangis tuh aja. Jarang-jarang deh dia. Damn. Aduh,
Nggak tahu nih siapa nih bakalan penggantinya GP ini nanti. Atau dua-duanya pensiun nih. Gak ada yang tahu kan. Jangan dong, jangan Max jangan pensiun dulu, nggak rame kalau kalau misalkan F1 nggak ada Max, anjir. Jujur Itu jangan aja, dulu lah. jujur aja ya, yang Tapi Kak, ini ada berita katanya Kak, kalau regulasinya tidak memungkinkan, senang katanya tuh senang. Dia bisa aja pensiun dini katanya kata si Max nih. Karena senang regulasinya tahun ke tahun tambah aneh katanya. ya Ada gue ada baca berita gitu. Gimana tuh menurut lu Kak? ya emang regulasi ini belum jelas juga sih ke depannya bakalan kayak gimana. Kita juga belum diliatin awal apa ya prototype mobilnya kayak gimana kan aerodinamikanya kayak gimana di sini bakal kayak gimana kita belum ngeliatin itu sementara waktu ground effect tuh tahun 2021 dua race sebelumnya kalau nggak salah udah diliatin deh mobil ground effect bakalan kayak gimana itu belum belum ada belum berada gitu jadi kita belum tahu kayak gimana pastinya lah ground era apa ya terdepan tuh ya Itu baterai apa sih? Area baterai gitu semua lah. ya pokoknya Pakai agak era 55% baterai. ya yang 2026 tuh belum dilihatin secara pasti lah kayak gimana. Dan katanya kan ada rumor kenapa V10 mau dibalikin lagi, V10 V8 gara-gara V10. menanggulangi kalau misalkan regulasi tahun depan flop dan banyak tim yang ngeluh, kita bakalan balik ke V10 itu biar lebih seru lagi. Soalnya kan udah energi terbarukan juga. Jadi ya Kebanyakan belum pakai V10. belum tahu sih. Leclerc juga Yang ngomong nonton kan, kayaknya. Leclerc juga ngomong kayak gitu kan. Kalau misalkan gua regulasi tahun depan kualifikasi gua jelek di race pertama, gue cabut katanya. Dia udah ngomong kayak gitu. Jadi ya, gitu lah. Emang Gimana, Bi? sih gue setuju kalau buat regulasi emangnya masih tanda tanya. Tapi juga ada kak satu driver yang malah senang dengan berakhirnya regulasi sekarang selain dari Alonso gitu ya, yaitu si Hamilton yang bisa terlepas dari mobil SF25-nya tuh. Dia ini kelihatan bahagia deh udah bisa rehat dari kesialannya secara satu musim terakhir ini tuh. Sampai dia kan minta izin cuti, pokoknya gak boleh diganggu selama gue cuti lah. Dia udah Iya. muak banget di SF25 yang kemarin. Ya, ini karir pertama finish apa sih? Musim pertamanya nggak podium gitu. Ya, which is unfortunate juga buat Hamilton. Ya, gue rasa belum waktunya ya. Dia masih punya banyak waktu buat lebih baik lagi performanya gitu. Mungkin ke tahun depannya bisa lebih baik lagi. Gue berharap sih kayak gitu ya buat Hamilton ya. Kita kan kemarin ngelihat waktu race terakhir dia kayaknya oke deh bisa dapat poin Ya, oke. yang start dari 16 bisa ke 8 itu kan dia bilang jago gitu strategi berhasil pace-nya dapat meskipun gitu di akhir-akhir di lap 50-an gue lihat Hamilton kayaknya 3 kali dia tuh bannya slip gitu itu gue agak bukan maksud gue senang ya tapi kayak ayolah kalau misalnya emang terjadi ya lah atau gimana kayaknya bakal menarik deh untungnya gitu gak kejadian cuman slip doang normal lagi Nah, jadi emang keren Hamilton bisa menjaga pace. tapi emang kemarin hampir semua kayak kecuali Lando mengharapkan safety car kayaknya ya. Bukan cuman kita Iya. doang gitu. Ya soalnya ini balapan benar-benar dari awal sampai akhir boring banget gak kayak 2021 yang banyak battle-nya gitu. Ini enggak anjing. Ini balapan yang boring banget gitu. Pragmatis balapannya. Hmm. Ya udahlah musim akhir mungkin kita harus move on juga dan ya udahlah kita tunggu aja tahun depan bagaimana dan mungkin kita tuh bakal ada libur berapa bulan ya untuk ke balik lagi Evan tuh. Tes pramusim tuh Februari akhir gitu. Lupa gue. Nah, Pokoknya ada tes jadi pramusim. masa-masa itu ya. Ya gitu libur dulu. Paling ada beberapa konten juga. Nggak tiap minggu lagi ya. Kita sebulan paling 2 kali. Atau kayak gimana gitu. Yang penting Iya. nggak kosong-kosong banget. Oke mungkin lagi Dan balapan. semoga juga Oh gimana John? ya, dan semoga juga kita podcast offline kita berjalan ya. Ya, semoga aja kita coba Dicoba. podcast. Dicoba. Oke, mungkin ada lagi yang mau dibahas dari balapan Abu Dhabi kemarin. Harusnya ini balapan yang seru. Gua udah nanti-nantikan ini bakalan seru, tapi ternyata tidak. Landonya pragmatis, dia juga nggak mau, ya nggak mau nyantai aja lah dia. Ketiga juga orang menang WDC kok orang target dia WDC gitu. Jadi gua menghargai pragmatisan itu gitu. Kita lagi mau yang bahas, Wi. John. Buat dibahas Kalau nggak dari ada. gue enggak sih. Cuman gimana ya race kemarin tuh kayaknya kita tuh terlalu dihebohkan sama media gitu. Kayak media yang ngebuat kita tuh kayak berespektasi kayak cocok kayak tahun sebelumnya atau bakal kejadian gimana. Dan akhirnya
kita juga yang ngerasa dikecewakan lah dengan ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita di balapan itu. Iya, betul. Dan terbukti di balapannya, aduh boring banget. Gue kemarin kayak, ini mah kayak udahlah skip aja. Saat udah si Lando finish, gue udah langsung matiin kamera aja, bosan. Ya udah, predictable banget itu. Padahal Ya, kita masih berharap di 50-an, semoga lah ada sesuatu biar seru, tapi ya udahlah, nggak ada kan. Sulit itu gini gitu. doang. Oke. Jadi kurang seru gitu, jadi penutupan yang anti klimaks lah gitu. Ya mau gimana lagi ya? Emang situasional balapan sudah tahu nggak ya? Dan kebetulan agak pragmatis dulu deh. Udah Oke. paling Kak? Kita coba ke tim standing dulu kan akhirnya nih. McLaren 833 jauh banget ya. Mungkin yang perlu di Ya, itu. highlight sekarang Haas dari ke-8 nih. Ini kan perebutan WCC itu uang semua kan. Ini bisa bedanya berpuluh-puluh juta dolar gitu. Dan ini penting banget buat Haas yang irit budget. Gua udah ngomongin berapa kali ya kayaknya di podcast lalu ya. Terus buat Ferrari sebenarnya ada keuntungan juga kenapa dia finish keempat. Soalnya tiap tim WCC tuh bakalan dikasih jatah win tunnel, semakin bontot semakin banyak jatah win tunnelnya gitu. Jadi Banyak. Alpine bahkan banyak jatahnya win tunnel. Sementara McLaren bakal lebih sedikit buat jatah win tunnelnya. Mungkin itu bisa membantu Ferrari buat mendesain ulang mobilnya untuk tahun depan gitu. Which is dia kan P4 gitu. Ya, terlebih dari itu mungkin nggak ada lagi ya. Oh, Williams ini karir terbaiknya selama berapa musim kali ya. Keren lah William, improve-nya kerasa banget semenjak Iya, bro. masuk Sainz. Si Sainz keren banget bro, ini di atas tim-tim papan bawah itu paling atas dia Williams tuh. Iya. Dia Ya, ngebawa angin segar banget sih Sainz. Iya aja. dan ya sekarang kita tahu lah kenapa Sainz bisa pindah ke Williams nggak ke Alpine atau kemarin mana Sauber ya kemarin itu ya tempat ditawarin ya. Sauber atau ke Alpine. Kenapa Sainz pilih Williams? Kita sekarang tahu alasannya itu gitu. Jadi emang ada sesuatu yang ditawarkan oleh James Vowles dan terbukti emang bagus gitu. Dia dapat 2 podium sementara mantan timnya belum. Mungkin tahun depan bakal Agak kasihan deh. 24 podium. Udah. Udah kena mental Kak. Udah Iya. lah, woi. Mungkin tahun depan kan bakalan 24 podium gitu. Next year is our Hamilton. year kan. Oh ini kita juga boleh mengucapin selamat Kak ke Ferrari yang dapat penghargaan pit stop tercepat tuh ya sama satu musim. Udah itu waktu kemarin, waktu yang ada langsung pengumumannya. 1,8 Setidaknya Nggak rata-rata tercepat poin kan itu. rata-rata. Oh, dia rata-rata. Setidaknya ada prestasi lah gitu di musim ini. Ada bisa dipamerkan. Iya, Parah aja. sisanya nggak ada. Gue malah kayak Mattia Binotto nggak seburuk itu deh. Gue sempat memikirkan seperti itu aja. Ya emang musim kedua si Vassar juga kan. Ya, gue musim ketiga dia dari tahun 2023. Oke, mungkin Paling ada yang mau nggak dibahas lagi? Kayaknya cukup udah gitu aja. Kita ada spoiler juga ya, mungkin nanti kalau di next konten kita akan bahas Rookie of the Year ya. Rookie of the Year. Kita juga bakalan ngebahas ya rating musim ini nanti kayak gimana. Sama pecundangan pemenangnya juga nanti ada. Nah, itu dia. Jadi jangan lupa ya guys, tetap meskipun musim telah berakhir, tapi tetap saksikan podcast kita karena masih ada bahasan-bahasan menarik yang nantinya akan kita bahas ya guys. Oke, tutup. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Kita dari awal sampai akhir nih. Ini juga kan tahun pertama kita bikin konten ya. Jadi ya mohon maaf lah kalau misalkan ada kesalahan. Kita juga sama-sama belajar gitu. Komentar silahkan, diskusi bareng kita di bawah gitu. Dan terima kasih juga yang udah subscribe sama like video kita. Ketemu lagi mungkin minggu depan atau 2 minggu ke depan. Dadah semua.